kita akan meneruskan pembahasan tentang Siddhartha Gautama, dan ini kemungkinan yang kesekian kalinya Mas ya, Mas Arifin. Jadi saya ingin endingnya lah dari cerita perjalanan ini, dari Siddhartha Gautama menjelajahi dirinya sendiri, dan untuk yang paling pokoknya Mas, ini kan ending terakhir ya. Jadi gimana Siddhartha Gautama itu sampai menemukan ini, sampai terakhir dalam arti sampai kematiannya Siddhartha Gautama. Oke. Kalau untuk diceritakan mungkin emang terlalu panjang. Iya. Terlalu panjang. Cuman perjalanan Siddhartha Gautama sebagai manusia bagi saya pribadi sangat menginspirasi, dan mungkin bagi banyak orang sangat menginspirasi. Di akhir-akhir hayatnya banyak sekali istilahnya itu problem-problem yang istilahnya karena limitasi Siddhartha Gautama sebagai manusia, problem-problem yang dialami masyarakat pada waktu zaman itu belumlah tuntas secara keseluruhan. Karena di situ istilahnya Siddhartha Gautama mendidik para biku-biku, para biksu-biksu untuk meneruskan perjuangan dari Siddhartha Gautama. Jadi yang sampai sekarang ini ya Mas ya. Okay. Jadi dari pendidikan yang sudah diwariskan lah kalau bahasa ke dari awal pengawalnya sampai bisu-bisu itu tadi Mas. Okay. Makanya di akhir hayatnya Siddhartha Gautama atau Buddha selalu memberikan waktu, bahkan meluangkan seluruh waktunya, istilahnya 24 jam untuk menerima siapa saja, bukan hanya biksu atau biku, tapi seluruh manusia, seluruh masyarakat yang ingin menanyakan suatu persoalan dalam kehidupan yang menyangkut kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Di perjalanan yang terakhir itu intinya kalau kita kalau kita bahasakan ulang gitu Mas. Ulang. Bahkan seringkali Siddhartha Gautama atau Buddha memberikan, ayo tanya apa yang tidak kamu tahu. Kenapa? Ini adalah hari-hari terakhirku. Karena sekarang kalau ada murid yang salah, kalau ada suatu persoalan yang harus dijawab, akan saya jawab, akan saya luruskan ketika ada sebuah kesalahan. Tapi ketika saya sudah meninggal, yang ada hanyalah ajaran, bukan lagi pelurusan, bukan lagi pembenaran. Jadi saking sangat teliti ya. Saking teliti dan hati-hati Siddhartha Gautama supaya tidak kalau bahasa menyesatkan. Jadi untuk saking hati-hatinya biar tidak yang dipulang itu salah jalan lah ya, tidak salah untuk mengambil sikap-sikap yang dari perjalanan itu tadi kan gitu. Okay. Dan di hari terakhir dari kematian, atau kalau istilahnya kembali ke nirwana,
Sang Buddha setelah sarapan pagi, kebiasaan dari Siddhartha Gautama adalah makan bubur, Mas. Kebiasaan kehidupan sehari-harinya. Setelah sarapan pagi, ini hari terakhir Saudara Gautama. Dia memberikan wejangan-wejangan atau mengomando seluruh biku-biku, biksu-biksu untuk bertanya. Ini adalah hari terakhir. Bertanyalah. Terus di situ adakah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dijawab sama? Justru pada momen-momen terakhir hayatnya Buddha, ketika para biksu dan masyarakat yang mendengar bahwa ini adalah hari terakhirku, manfaat yang diharapkan Buddha untuk bertanya malah diisi dengan tangisan-tangisan yang tidak karuan. Padahal Buddha mengingatkan, cepat gunakanlah waktu sebaik mungkin, bertanyalah apa yang tidak kamu tahu. Karena sesudah meninggalku, yang ada hanyalah ajaran, yang ada hanyalah sadhana, yang ada adalah tirakat-tirakat yang aku tinggalkan. Tapi aku sudah tidak bisa meluruskan lagi. Aku sudah tidak bisa membenarkan ketika kamu sekalian melakukan kesalahan. Tapi faktanya hanya tangisan. Bahkan saking emosionalnya Siddhartha Gautama. Oke. Karena hubungan kita sudah dekat, karena kita sudah saling mengenal, karena kita sudah saling mengasihi. Oke, tidak masalah kamu menangis. Tapi jangan saat ini. Ini adalah waktu terakhirku. Gunakan menangis di lain hari. Supaya bisa interaksi itu tadi ya, Mas. Nggih, gunakan waktu sebaik mungkin. Tanyalah apa yang tidak kamu tahu. Jangan menangis untuk saat ini. Paling enggak gunakanlah waktu tersisa ini untuk sebaik mungkin. Kesempatan terakhir. Nggih. Kamu jangan mengatrikan saya. Buddha pada pengikut-pengikutnya. Pada para bisu-bisu dan masyarakat yang mengikuti. Kamu jangan mengatrikan saya. Saya hidup dengan baik dan saya akan mati dengan baik pula. Tapi kamu yang harus bertanya. Manfaatkanlah waktu terbaik ini, hari-hari terakhirku, untuk kamu bertanya. Jadi adakah pertanyaan tadi itu tadi ya, lupa. Kan sudah gak ada pertanyaan lagi dari situ. Akhirnya dengan sudah meninggalnya Siddhartha Gautama itu, ada lagi penerus itu ke arah agama, boleh Mas? Dari cerita ini tadi. Nggih. Sebenarnya apa yang ditinggalkan Siddhartha Gautama adalah sebuah ajaran cinta kasih. Tapi sah-sah saja untuk saat ini diagamakan, ya sah-sah saja. Gak ada masalah. Seperti Hindu diagamakan sah-sah saja. Tapi esensi sederhananya, Mas, ada perbedaan yang sangat jelas antara ajaran dan agama. Kalau ajaran itu identik dengan tidak ada kewahyuan dari Tuhan. Jadi dari kisah satu orang itu tadi yang menginspirasi. Adalah pengalaman seseorang pribadi, pengalaman Krishna, pengalaman Siddhartha Gautama, pengalaman seseorang yang tercerahkan. Di Cina ada Lao Tzu, itu juga orang-orang yang tercerahkan, banyak sekali. Tapi biasanya ajaran tidak dibarengi dengan adanya kitab suci dari Tuhan. Tapi kalau agama pasti ada kitab suci dan menyebutkan secara detail siapa Tuhan yang harus disembah, siapa namanya. Itu biasanya begitu. Jadi dalam pencerahan ini belum sampai
menyebut Tuhan itu tadi Mas, dari perjalanan pencerahan kemanusiaan, cuman kemanusiaan aja kan, terus kan gitu yang dibahas kan, terus masalah memperbaiki diri kita sendiri kan di situ. Nggih. Sebuah contoh Mas, kalau ajaran, biasanya saya menjelajahi pribadi saya sendiri dan saya mengenal pribadi saya sendiri. Otomatis ketika saya mengenal pribadi saya sendiri, seakan-akan saya mengenal Tuhan saya. Tapi Tuhan yang menurut saya, penjelajahan diri saya belum itu sama dengan kamu sampai. Kalau saya menyebutkan menurut penjelajahan saya adalah A, belum tentu A bagi sampean. Ini namanya ajaran. Tapi kalau agama Sudah sama. universal, Ya. istilahnya kalau dalam Islam ada Nabi Rasul, itu pembawa sebuah ajaran sekaligus agama. Karena sebagai Nabi Rasul dibarengi dengan kewahyuan atau kitab suci atau kalimat-kalimat Tuhan. Dan di situ jelas, sangat jelas, siapapun bisa mengikuti, siapapun bisa menyebut nama Tuhan itu. Tapi kalau secara pribadi, misalnya menurut keyakinan saya Tuhan adalah A, itu belum tentu sama menyetujui. Tapi kalau dalam agama, semua orang pasti setuju. Jadi kalau ajaran itu intinya setiap orang berbeda-beda. Nggih. Yang sudah menemukan pencerahan itu tadi kan setiap orang berbeda-beda. Nggih. Sesuai dengan penjelajahan dirinya sendiri, sesuai dengan wilayahnya sendiri, sesuai dengan SDM atau kualitas masyarakat yang orang mendapatkan pencerahan tadi. Karena itu di hari terakhir Siddhartha Gautama meninggal. Setelah semuanya sibuk dengan tangisan-tangisan yang nggak jelas, secara emosional, secara manusia mungkin sah. Tapi bagi Siddhartha Gautama itu adalah sesuatu yang menyia-nyiakan waktu. Disinilah esensi sebenarnya. Waktu adalah sangat berharga. Jadi Setiap menit, setiap detik kehidupan kita adalah sangat berharga, Mas. Apa yang diajarkan ajaran dari Buddha tadi, yang sangat sederhana bisa kita pahami di sini. Di hari terakhir ajarannya adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu di dunia ini, walaupun 1 detik. Itu sangat berharga. Jadi intinya harapan Siddhartha Gautama untuk itulah yang harusnya ditanyakan kan gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu di dunia ini yang sangat berharga. Karena bagi Siddhartha Gautama 1 detik, 1 menit di dunia ini sangatlah berharga dan tidak akan bisa terulang lagi. Dan di hari yang sudah ditentukan untuk membuktikan bahwa Siddhartha Gautama benar-benar mendapatkan pencerahan, Siddhartha Gautama tahu kapan dia meninggal. Dan Siddhartha Gautama bisa mempersiapkan dengan cara apa beliau meninggal. Jadi intinya untuk mempersiapkan itu kita bisa mempersiapkan kematian itu dengan kematian yang indah kan gitu dan anggun. Dan pada detik yang ditetapkan, Siddhartha Gautama mengambil posisi tidur miring, tangan kanan di bawah pipinya, dan pulang kembali ke alam semesta dengan sangat anggun dan indah. Jadi dalam detik-detik terakhirnya Siddhartha Gautama ini poin yang paling penting, jangan sia-siakan waktu sedetik pun kawan-kawan. Intinya kan di situ. Jadi kita di dunia ini kan terbatas kan begitu Mas. Terbatas, sangat terbatas. Minimal kalau zaman sekarang ya umur 60 lebih sedikit kan. Jadi untuk poin dari pencerahan yang didapatkan Siddhartha Gautama untuk yang terakhir kalinya, jangan sia-siakan waktu. Dan setelah Siddhartha Gautama atau Buddha
kembali ke nirwana, yang ada hanyalah ajaran. Hanya tinggal ajaran. Jadi yang sampai sekarang ada itu sudah ajaran intinya kan itu. Iya. Ya. Nggih. Jadi pokok poinnya cuman jangan sia-siakan waktu lah. Kan kita harus berusaha memperbaiki itu tadi ya, Mas. Memperbaiki untuk Istilahnya, istilah bahasa Jawanya, time is money. time is money. Jangan menyia-nyiakan waktu. Waktu kita terbatas. Gunakan Sebaik mungkin dan teruslah penjelajahan diri kita sendiri. Gunakan sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu. Jadi untuk video kali ini, pembahasan kali ini cukup sekian. Kalau ada saran, kritik, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam.